Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Widi Putri, NIM 202611. Saya berasal dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video tugas akhir mata kuliah manajemen koleksi yang bertema dengan pengembangan kebijakan koleksi, yang itu pada pertemuan kelima. Pengertian koleksi perpustakaan dapat disimpulkan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang ada sesuai dengan kebutuhan sivitas akademik dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. Kemudian diklasifikasikan jenis-jenis koleksi perpustakaan. Pengembangan koleksi adalah proses atau kegiatan menetapkan dan mengkoordinasikan terhadap kebijakan koleksi, penilaian terhadap kebutuhan pengguna, identifikasi kebutuhan koleksi, perencanaan untuk kerjasama, pemeliharaan koleksi, dan penyiangan yang dilakukan untuk bertujuan mempertemukan pengguna dengan sumber-sumber informasi. Ada fungsi manajemen dalam pengembangan koleksi. Pada perpustakaan berfungsi menyusun segala agenda kerja yang berhubungan dengan aktivitas pengembangan koleksi buku yang akan dijalankan oleh tim untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya melalui kesepakatan bersama orang-orang yang memiliki kapabilitas tempat perpustakaan bernaung. Perencanaan dalam pengembangan koleksi cetak sebaiknya mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Penentuan waktu dalam pengembangan koleksi ini akan menentukan bagaimana menilai tindakan pustakawan. Interaksi antara tim dalam organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen mempengaruhi input, proses, dan output. Hal ini dikarenakan pustakawan tidaklah mungkin melakukan pengembangan koleksi sendiri tanpa ada kebijakan dari kepala sekolah selaku pimpinan sekolah dan persetujuan para guru, sehingga dengan demikian hubungan kerjasama dalam pengembangan koleksi haruslah dibina dengan baik. Kebijakan pengembangan koleksi yaitu suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab, yang mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilihan, dan pengadaan bahan pustaka. Azas kebijakan pengembangan koleksi. Yang tadi seperti mana ada azas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, kerelevanan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan. Gunanya supaya tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stakeholder, pustakawan aware, dan mampu mengantisipasi perkembangan pemustaka atau masyarakat pengguna. Dua, ada azas focus on user, yaitu pengembangan koleksi ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pemustaka. Setiap jenis perpustakaan mempunyai karakter pemustaka yang berbeda-beda pula kebutuhan informasinya. Pustakawan mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustaka dalam populasi yang dilayani. Yang ketiga, ada azas kelengkapan. Koleksi perpustakaan harus lengkap terkait dengan kebutuhan pemustaka, atau meski secara hakiki bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Pustakawan mampu mengetahui kebutuhan utama pemustaka. Perpustakaan menjadi andalan pemustaka. Perpustakaan akan ditinggalkan pemustaka bila pemustaka tidak bisa memenuhi kebutuhan informasinya di perpustakaan. Yang keempat, ada azas kemutakhiran, yaitu koleksi hendaknya mengikuti pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mutakhir. Perpustakaan harus mengadakan dan memperbaiki
memperbaharui bahan pustaka menjadi koleksi. Dana rutin diperlukan untuk pengadaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pustaka. Jumlahnya cukup besar, mengingat semakin tingginya harga bahan pustaka yang beredar di pasaran. Kelima, ada azas kerjasama. Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan atau pimpinan lembaga penaung, tokoh masyarakat, guru, dosen atau peneliti, dan sebagainya sesuai dengan jenis perpustakaannya. Kerjasama yang baik pengembang koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan, yang kedua ada pustaka dan perubahan kebutuhannya, dan yang ketiga ada sumber-sumber informasi lain. Ada fungsi kebijakan pengembang koleksi. Yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan. Kebijakan pengembang koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana. Mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Perlu diketahui lebih dahulu profil koleksi perpustakaan, bidang ilmu apa yang harus mendapat prioritas, mana yang dapat ditunda pengadaannya. Untuk itu, perpustakaan harus dapat menentukan skala prioritas pengadaannya. Yang kedua ada fungsi internal, yaitu proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi memerlukan komunikasi dengan stakeholders dan diharapkan berlangsung secara kontinu. Kebijakan pengembangan koleksi akan memberitahu pada stakeholders yang pertama apa cakupan koleksi perpustakaan, serta yang kedua ciri koleksi yang telah ada, dan yang ketiga rencana untuk pengembangan selanjutnya. Apabila perpustakaan tidak dapat mengembangkan semua bidang ilmu yang dicakup serta secara merata, maka harus dibuat pernyataan sebagai penjelasan, kemudian disebarluaskan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat dijadikan sebagai dokumen pegangan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak internal. Dengan adanya kebijakan, perpustakaan bekerja lebih terarah karena sasaran jelas dan dana dimanfaatkan lebih bijaksana. Yang ketiga yaitu ada fungsi komunikasi eksternal, yaitu perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan atau menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan penggunaan perpustakaan mendapat informasi dari sumber bahan pustaka yang lebih luas. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan koleksi, yaitu kebijakan merupakan suatu rencana, sehingga perencanaan pengembangan koleksi harus merefleksikan serta menghubungkannya terhadap rencana lain, paling utama jangka panjang yang strategis. Pengembangan koleksi ini harus didasari asas tertentu yang dipegang oleh pelaksana pengembangan koleksi supaya koleksinya berimbang serta memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan kebijakan pengembangan koleksi membagikan pedoman dalam menyelenggarakan pengembangan koleksi sesuatu perpustakaan, baiklah permintaan hadiah, pertukaran, ataupun pembelian, menampilkan kerangka pokok-pokok pertimbangan dasar, langkah-langkah yang butuh ditempuh, serta mungkin penempatan koleksi pada perpustakaan tertentu secara pas serta efisien. Sekian tugas satu video saya. Apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.